Bisa enggak kita hidup dengan jiwa seperti itu? Jadi kalau ada orang muji itu nggak lebih, nyantai aja, seneng, alhamdulillah Allah muji saya lewat dia. Allahnya hilang, sentenono. Yang model begini tunggu tanggalnya, nanti akan dicaci, dimaki, dihina, dan betul-betul terhina. Maka Anda yang nggak punya nyali, jangan coba-coba niru adegan ini. Diri dengan Allah yang diurus, Allah kembalikan semuanya bahkan lebih dari sebelumnya. Ditempa kehidupan model macam-macam, kerja, jatuh bangun, gak paham-paham. Padahal Allah cuma mau ngasih tahu, kamu kalau nggak pengen saya begini kan, simple, buangan kabeh, delok anakku, selesai. Lah kita kan ndak, lambe ini fasih. Ini perlu disyukuri, betul ya? Tapi hatinya gak fasih, gak paham. Hatinya masih takut kehilangan, takut gak dapat rezeki, takut gak punya duit, takut pangkat dicopot, ya takut nanti. Bib, kenapa yang satu ini terus diulang-ulangi? Karena ini penyebab banyak orang mumet akhir zaman. Ini kalau jenengan bisa paham, insya Allah seneng. Mahal ini ilmu penghilang stres tingkat tinggi. Simpel caranya apa? Entekno awakmu, entekno, habiskan dirimu, habis ya Allah. Aku nggak bisa apa-apa. Oh, aku nggak bisa apa-apa. Terus saya ngomong geledak, ya Allah aku nggak bisa apa-apa. Ngawur. Ini gagal paham tingkat super tinggi. Basim Bahatur dulu kan semedi itu ya, punya kalimat-kalimat indah. Kalimat ini penjelasan yang luar biasa. Urip itu semeleh, selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wahbihi wa ma wala amma ba'du. Sahabat suara dakwah muslimin muslimat rahimahumullah yang semoga Allah muliakan di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa diberikan umur panjang untuk belajar pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan umur panjang dalam kesempatan ini merupakan amal soleh sehingga kita bisa bertawasul dengan amal soleh tersebut. Berharap Allah jadikan hari yang akan datang dalam kehidupan kita yang lebih baik dibandingkan hari ini. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar dengan judul Jika Paham Ilmu Ini, Pasti Hidupnya Senang, yang disampaikan oleh Habib Novel Al-Aidrus. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak dalam kajian berikut ini. Nabi Muhammad SAW dipisahkan dari orang-orang yang beliau cintai dan mencintai beliau, betul? Oke. Kemudian apa lagi? Dimusuhin oleh orang-orang yang tadinya memuji-muji beliau. Satu Mekah itu dulu gak ada yang musuhin Nabi, semua cinta. Al-Amin, 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 Al-Amin. Itu orang baik, itu orang luar biasa. Oh itu Muhammad, oh itu luar biasa. Oh semua hormat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi berubah, hampir semua yang muji jadi mencaci dan memaki. Di situ ada pelajaran besar buat kita semua. Jangan pernah kita itu merasa senang dengan pujian manusia sebagai pujian manusia. Jangan pernah merasa tenang dipuja-puji oleh miliaran manusia, karena kendali ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seketika yang mencaci bisa jadi memuji, yang memuji bisa jadi mencaci. Tapi kalau kamu cari pujiannya Allah Ta'ala, Allah kalau udah muji tidak akan pernah mencaci dan memaki. Maka Nabi Muhammad SAW dibuat oleh Allah Ta'ala, dipuji oleh banyak orang, kemudian dicaci oleh banyak orang. Tapi Allah mengatakan, aku yang akan terus memujimu. Wa rafa'na laka dzikrak. Aku yang muji kamu, sehingga Nabi gak butuh pujian siapapun karena udah dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwanya seperti itu. Bisa enggak kita hidup dengan jiwa seperti itu? Jadi kalau ada orang muji itu nggak lebih, nyantai aja, seneng, alhamdulillah Allah muji saya lewat dia. Allah muji saya
lewat dia. Alhamdulillah, dikembalikan ke Allah. Alhamdulillah, ini sebetulnya Allah yang dipuji, bukan saya. Ini saya bisa begini, Allah yang menggerakkan saya, Allah yang ngasih saya, Allah yang memberi saya harta, Allah yang memberi saya kemampuan sedekah. Jadi yang baik Allah. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Setiap orang yang muji dia jadi kendaraan untuk meningkatkan derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Beda orang yang nggak paham, dipuji, kamu dermawan ya, iya jelas saya gitu loh. Allahnya dibuang, Allahnya hilang. Sentenono yang model begini tunggu tanggalnya, nanti akan dicaci, dimaki, dihina, dan betul-betul terhina, betul-betul terhina. Beda dengan Nabi Muhammad SAW, dipuji, setelah itu dicaci, setelah itu apa? Dipuji luar biasa, setelah itu semuanya hormat. Belajar dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, Hakim, boleh ya? Boleh. Ini mungkin kalau nanti AA dengar, maaf ya AA, share ilmu. AA Hakim dulu istrinya satu, dipuji-puji. Nambah satu, dicaci maki. Betul? Maka Anda yang nggak punya nyali, jangan coba-coba niru adegan ini. Paham ya? Ini Hakim tadinya dipuji-puji, nambah satu dicaci maki. Tapi karena beliau orang yang istiqomah, orang yang terus mempelajari untuk memperbaiki hubungan hati pada Allah subhanahu wa ta'ala. Hasilnya apa? Setelah memang gak ngurus yang muji, gak ngurus yang nyaci, yang diurus diri sendiri dengan ilahi rabbi, diri dengan Allah yang diurus, Allah kembalikan semuanya bahkan lebih dari sebelumnya. Betul atau betul? Betul atau betul? Orang nggak lihat lagi kamu punya istri 2, mau 3, mau 4, berapa, nggak ngurus. Kami butuh belajar ilmumu. Sekarang semua orang seperti itu. Benar atau benar? Benar atau benar? Kenapa? Karena paham. Karena paham hidup ini hubungan hati dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi dari kecil udah diajari seperti itu dari kecil. Nah, kita kan terlambat. Umur 50 tahun nggak paham-paham, dijebles-jebles no tembok sama Allah Ta'ala, nggak paham-paham. Iya, ditempa kehidupan model macam-macam, kerja jatuh bangun, nggak paham-paham. Padahal Allah cuma mau ngasih tahu, kamu kalau nggak pengen saya begini kan, simple, buangan kabeh, delok anakku, selesai. Allah cuma minta kamu betul-betul ngakuin Allah, bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Cuman itu toh, aku ya aku, selesai. Lah kita kan ndak lambe ini fasih, asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, fasih, alhamdulillah. Ini perlu disyukuri, betul ya? Tapi hatinya gak fasih, gak paham. Hatinya masih takut kehilangan, takut gak dapat rezeki, takut gak punya duit, takut pangkat dicopot, ya takut nanti kehilangan harta, takut kehilangan buyer pembeli, takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan harta yang disimpan, takut. Hidupnya penuh ketakutan, gak punya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sama Allah Ta'ala dicabut satu persatu yang dia takuti tadi betul-betul terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Bib, kenapa yang satu ini terus diulang-ulangi? Karena ini penyebab banyak orang mumet akhir zaman. Betul. Akhir zaman ini kan kasus yang paling klasik adalah orang pusing nggak bisa bayar hutang. Punya hutang nggak bisa bayar. Barusan kemarin ada yang WA saya. Insya Allah masih bisa saya bacakan WA-nya. Kalau masih ketemu lo ya. Coba, siapa tahu masih ketemu. Ya tentunya namanya disembunyikan, tanpa nama. Habib, boleh tanya manfaat baca Yasin 41 kali bareng di rumah tiap Jumat apa Habib? Sejak saya lihat di YouTube Habib yang katanya dobrak pintu langit, saya lakukan pertama Kemis sampai Kemis berikutnya. Kemudian tiap Kemis jam segini saya berharap utang-utang saya bisa teratasi. Tapi sampai sekarang kolab, Bib. Sampai sekarang kolab, Bib. Ya, barang habis, duit habis. Kolab ini, modal entek, duit
entek aset habis, mohon arahan Bib gitu. Nah, terus saya jawab begini, saya sok cool. Insya Allah dengan apa yang sudah dilakukan, kemudian hatinya ditenangkan, pikirannya ditenangkan, dan yakin sama Allah Ta'ala, nanti Allah akan kasih solusi. Allah akan kasih solusi. Nah, bebaskan diri dari pikiran, biar Allah yang ngurusi. Nanti kan digerakkan sama Allah untuk gimana-gimananya. Insya Allah diberi kemudahan, amin. Aja setukum. Nah, saya nanya ini, kalau saya ngomong begini, jawabannya itu pasti begini, jawabannya ya. Jawabannya yang dengar itu diantara begini, ya, ditenangkan, gak mikir, piye gak mikir. Lawang kolap gak duwe duit, ditagih ngalor ngidul, gak entuk mikir. Iki sing waras aku apa Habibie sing gendeng gitu kan ya. Gak boleh mikir. Orang hidup kok gak boleh mikir. Ya mikir Beb, ini gak punya duit. Yang saya maksud gak boleh mikir tuh begini loh. Ini kalau jenengan bisa paham, insya Allah seneng. Banyak orang gagal paham soalnya. Perlu dijelaskan enggak ini? Larang loh tapi. Mahal ini ilmu penghilang stres tingkat tinggi. Tadi ini ya, yang WA ini, saya nggak kenal siapa orangnya, tapi ini ibu-ibu ini, ibu-ibu. Kan beliau bilang sudah baca Yasin 41 kali, bahkan seminggu penuh, ya. Jadi amalkan. Tapi nyatanya kok barang habis, duit habis, kolab. Begitu ya. Jawabannya itu sederhana, karena kita masih merasa bisa menyelesaikan masalah. Itu loh masalahnya. Kita masih merasa bisa berupaya. Itu loh masalahnya. Allah tuh mau kamu habis. Kalau kamu belum habis, kamu akan dihabisi oleh Allah Ta'ala. Makanya biar kamu gak dihabisi oleh Allah Ta'ala, kamu bilang sama Allah, ya Allah aku entek, selesai. Tanya sama Pak polisi itu loh, boleh ya Pak ya, ada penjahat megang pistol Pak, gaya don, mampu bela diri, kira-kira polisi boleh enggak tembak balas? Boleh ya, SOP-nya kan, tembak balas don. Gitu. Tapi senjatanya penjahat rakitan, welek, macet. Polisi 2019 kan udah di-upgrade, beda. Dibersihkan senjatanya tiap hari. Kalau dia nggak bilang menyerah, nggak bilang menyerah, mati nggak kira-kira? Mati. Tapi kalau begitu polisi bilang, angkat tangan, letakkan senjata, siapa? Nyerah Pak. Aku coba mati ini Pak. Selesai nggak masalah? Selesai. Betul kan? Selesai. Nah sama Allah Ta'ala, kamu hidup ini cuma disuruh nyerah, ojo gaya. Lo urip kagak gaya. Oh saya punya temen bos ini, ya, saya punya aset sekian, saya punya keahlian ini, saya kaggu. Kayak ngelawan Gusti Allah. Gak kaggu semua itu. Jadi simple caranya apa? Entekno awakmu, entekno, habiskan dirimu, habis ya Allah. Aku gak bisa apa-apa. Tapi jangan pengakuan di mulut tuh ya, di hati. Ya, badannya kerja. Ya Allah aku gak bisa apa-apa, terus saya ngomong geledak, ya Allah aku gak bisa apa-apa. Ngawur. Ini gagal paham tingkat super tinggi. Maksudnya ya Allah aku gak bisa apa-apa itu hati. Seperti Sayyidatuna Maryam alaihissalam, ya Allah aku gak bisa apa-apa. Batang korma dipegang, diobahno, ambrol kormanya jatuh. Nabi Musa alaihissalam gak bisa apa-apa, tapi punya Allah, ya Allah aku gak bisa apa-apa. Kalla innama ya Rabbi sayadin. Aku punya Allah, aku gak punya apa-apa tapi punya Allah. Nanti Allah kasih petunjuk, tuk kayu dipukulkan ke laut, tuk belah lautan, umatnya selamat. Loh itu kalau diulang ribuan kali tetap enak loh. Sampai sekarang saya itu masih belum paham gimana caranya umat Nabi Musa pede jalan
di tengah laut, kanan kirinya laut, kanan kirinya tebing laut yang luar biasa. Yang sebelumnya dilihat itu laut ganas, tiba-tiba jadi 2 tebing laut yang luar biasa, jalan di dasar laut, jalan. Coba kalau kamu tenang atau mikir? Beb, yakin Beb? Ambyuk pripun Beb? Iya kan, balik lagi gimana kan keleb Beb. Mikir kalau kita ini umatnya Nabi Musa ya, walaupun ngeyel tapi punya rasa percaya yang luar biasa, tenang. Nah itu bagian dari kemampuan Nabi Musa menghabiskan dirinya 0 di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kan enggak. Makanya mesti orang yang tadi loh, masih ada yang dimasukkan dicintai, takut kehilangan, entek itu penyebab mumet itu, mumet. Makanya saya belum pernah ketemu orang gila yang mumet. Manusia paling lost dalam kehidupan adalah orang gila. Lost, betul kan? Maka hukum pun tidak bisa menghukum orang yang gila. Saking hebatnya orang gila, saking saktinya orang gila, sampai penguasa yang paling berkuasa berhadapan dengan orang gila, mundur, edan, coba urus. Betul. Yang namanya senjata untuk memancung, tembak untuk menghukum mati, tidak berlaku untuk orang gila. Begitu diputuskan dia gila, selesai, tidak bisa dihukum. Betul begitu hukumnya? Masya Allah. Dan hebatnya orang gila, 1 orang gila mendatangi 100 orang waras dengan sedikit gaya, maka orang waras kocar kacir. Semua mengatakan hati-hati, ono wong edan. Mana yang lebih gila? Lah kamu waras 100 orang, didatangi 1 orang gila, kok kamu yang lari? Mestinya yang gila yang lari. Itu saktinya orang gila. Kenapa begitu? Loss, 0 ya, dol. Tapi awak mojok dol. Praktek ya wis Bib, dari sini saya mau praktek ilmu orang gila. Dol. Jajal numpak motor orang nganggo helm. Wah, pas ada momen nganggo ilmu wong edan gak mikir. SIM-nya mana? Gak bawa. Oh ya tilang bro. Karena kamu masih belum lulus ilmunya orang gila. Karena orang gila gak pernah mikir tilang. Kamu masih mikir, berarti belum gila. Paham enggak maksud saya? Pak, saya mau ngasih bukti sama teman-teman saya, boleh ya Pak ya? Simple nih. 2 menit lagi selesai. Saya rodok larang sekarang. Iki lo ngeluh, sumu. Ini sumu dan ini kekencengan. Pahamilah apa yang saya alami, saudara-saudara. Saya begini demi ta'zim pada Maulid Nabi Muhammad SAW. Pernah enggak mengalami seperti ini? Pernah enggak ya? Takut dompet ketinggalan. Pergi keluar kota, di tengah jalan cari dompetnya, ternyata ketinggalan. Pernah enggak? Takut belok ada momen, menggok ada momen. Pernah enggak? Takut ban bocor di tengah jalan, bannya normal baru beli, takut ban bocor di tengah jalan, bocor. Pernah enggak begitu? Beda-beda pengalamannya, betul ya? Tapi sesuatu yang ditakuti terjadi. Maka hidup jangan takut. Kamu kalau masih mikir wedi-wedi kedaden, terjadi nanti. Los saja sesuai aturan, sesuai syariat, tapi hatimu, pikiranmu los. Kalau kata orang Jawa, wah, saya itu kalau mirengaken ngendikane simbah itu Masya Allah. Segedek-gedek aku, simbah pancen simbah, luar biasa. Tidak ada dalam bahasa Indonesia yang bisa menerjemahkan kata semedi. Semedi, terjemahkan coba. Bertapa lain, itu dari bahasa Indonesia topo jadi bertopo, kan ya? Bahasa Indonesia. Meditasi bukan Indonesia, Inggris meditation. Indonesia. Ndak ono toh? Ndak ono.
bahasa Jawa semedi. Semedi itu bukan duduk bersila. Semedi itu bukan sekedar duduk bersila. Hatinya nol. Mikirkan sepi aja bukan semedi itu. Semedi itu betul-betul sepi. Dalam sepi tidak merasa sepi. Wangel gitu. Urung tekan awakmu level-level gak cetha ini ya. Wangel. Semedi itu nggak butuh tempat sepi, tapi hatinya betul-betul nol, los. Nah orang-orang yang udah berhasil semedi simbah-simbah itu dulu kan semedi itu ya punya kalimat-kalimat indah. Kalimat ini penjelasan yang luar biasa. Urip iku semeleh, selesai. Semeleh. Jadi yang saya jelaskan panjang lebar 1 jam ini itu cuman kata semeleh. Semeleh ke apa? Yo ki mau sak jam gitu. Itu semeleh itu. Orang semeleh itu nggak ada yang ditakuti, tapi nggak gaya. Ada orang dalam bahasa tidak ada yang ditakuti, tapi wongnya beringas. Di. Yo bukan karena ditakuti, tapi yo kemaken. Sok jagoan kan gitu. Ini ndak, hatinya, perilakunya semua sesuai aturan, aturan. Cuman dia takutnya ini cuman sama Allah Ta'ala, percayanya hanya pada Allah Ta'ala. Nah itulah cara Allah mendidik Nabi Muhammad SAW sejak kecil. Nah kita salah didik anak ditakut-takutin dari kecil. Maaf ya Bu ya, ada ndak bapak yang ngomong begini, atau ibu yang ngomong begini, atau ya bapak dan ibu yang ngomong begini, nah sekolah yang pinter, jangan seperti bapakmu bodoh. Makanya bapakmu tuh cari duit susah, nanti kamu kalau nggak pinter cari duit susah. Ada ndak ibu model begitu? Nah itu ibu kurang ajar, suaminya dibodoh-bodohkan. Dan yang rodok mending kan ojo kaya bapak karo mbokmu bodoh golek duit angel. Itu juga orang tua yang salah, ngajari anaknya kurang ajar, ya kan ya? Anak diajari takut, kamu kalau bodoh nanti susah cari duit. Jadi hidup itu takut gak punya duit. Tapi kalau orang Jawa lain. Awakmu ki Jawa apa gak Jawa? Jawa, tapi kok orang Jawa nih? Orang Jawa lain. Nah, mangan orang mangan, yang penting kumpul, selesai. Kalau bahasanya Pak Harto, orang duit gak paten, gitu kan ya? Mangan orang mangan, yang penting kumpul. Kamu gak punya duit gak masalah, punya kumpul, punya dulur, tenang no pikirmu, enak, enteng. Dididik anaknya gak takut jadi orang miskin, gak takut jadi orang susah. Hanya orang susah yang takut jadi orang susah. Orang yang tidak takut jadi orang susah tidak akan pernah susah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat online Suara Dakwah muslimin muslimat rahimahullah, baru saja kita telah menyimak kajian Habib Novel Al-Idrus tentang jika paham ilmu ini pasti hidupnya senang. Semoga dalam kajian ini dapat menjadikan pemahaman kita menjadi lebih baik dari sebelumnya yang belum kita pahami. Dari saya Taufik sebagai admin Suara Dakwah menyampaikan terima kasih, dan bila ada salah kata saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga langkah kaki kita dan ilmu yang kita dapat dalam kesempatan kali ini dapat membawa keberkahan untuk kita beserta orang-orang terdekat kita dan juga semua saudara seiman. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.